lupa subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang teknik menggambar ornamen geometris. Dan ini merupakan kelanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang konsep, sejarah, fungsi, dan corak ornamen. Bagaimana kelanjutan materi ini? Itulah terus video saya berikut ini. Ornamen kali ini yaitu tentang ornamen yang berasal dari segi beraturan. Nah, tentunya sebelum ke teknik, mari kita mengenal media-media menggambar mister atau ornamen dari segi beraturan. Nah, tentunya yang paling awal adalah kertas, ya, yang mempunyai ukuran-ukuran yang lazim seperti di bawah ini, ya, mulai A0 sampai A7. Dari yang terbesar semakin ke bawah adalah semakin yang terkecil. Berikutnya adalah penggaris, diantaranya adalah siku-siku, 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Fungsinya untuk membuat garis yang sisi miring. Berikutnya pensil, rapido, dan trackpen. Dan pensil tersebut yang mempunyai kode H, yaitu pensil yang keras. Ini adalah rapido, dan ini adalah trackpen. Kemudian fungsi menggambar mister. Yang pertama tentunya untuk membuat hiasan yang berupa bangun-bangun geometris. Kemudian yang kedua atau yang B adalah sebagai gambar kerja. Jadi yang bisa membuat penjelasan atau yang menjelaskan bagian-bagian konstruksi dari suatu bangun atau benda secara terperinci. Berikutnya adalah sebagai gambar penjelasan dari wujud suatu benda atau bangun dengan perbandingan ukuran yang akurat. Berikutnya, jenis-jenis menggambar mister. Yang pertama, gambar ornamen mister, yaitu kegiatan menggambar ornamen yang menggunakan alat bantu mister atau penggaris. Ya, misalnya banyak diterapkan dalam desain interior, berupa keramik, plafon, kaca hias, tralis pagar atau jendela, wallpaper, dan lain sebagainya. Nah, mari kita ikuti dasar mister ornamen. Teknik dasar menggambar mister ornamen. Yang pertama, mempunyai dasar segitiga. Bagaimana cara menggambar segitiga menggunakan bantuan lingkaran? Ya. Tentunya yang pertama adalah membuat lingkaran dan buatlah garis vertikal dan horizontal. Kemudian pindahkan jarum yang semula di tengah ke titik C yang bawah ini. Kemudian jangka itu lingkarkan. Kemudian diberi tanda titik, ya. Kemudian dari titik yang diperoleh tadi, titik foto yang diperoleh tadi, hubungkan yang satunya ke titik yang atas. Kalau sudah, tarik dari F ke H melewati pusat. Yang lainnya ikuti. Nah, kemudian dihubungkan setelah ketemu titik. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, cari titik-titik yang perlu kita tarik. Nah, ini misalnya yang titik-titik yang di dalam bisa kita tarik. Nah, begitu juga ini, ya. Kemudian buatlah menjadi ornamen yang mempunyai dasar segitiga. Jadi sebagian dipertahankan, sebagian dihapus garisnya. Nah, contohnya seperti ini. Jangan sampai salah menghapus, ya.
Ya, kita selesaikan. Nah, seperti ini dasar ornamen yang mempunyai bangun atau yang berasal dari bangun segitiga. Nah, untuk berikutnya, mari ikuti ke segi beraturan yang lainnya. Berikutnya adalah segi 4 beraturan. Caranya sama dengan menggunakan bantuan lingkaran. Tentunya buat lingkarannya dulu ya. Oke. Sama, tarik garis vertikal dan horizontal. Ya, beri tandai titik. Berikutnya, kita ubah yang jarum jangka semula di M, pindahlah ke C. Kemudian goreskan di luar lingkaran yang semula. Kemudian pindahkan ke A. Dan juga pindahkan ke B, goreskan juga, potongkan ke lingkaran sebelumnya. Kemudian tariklah titik potong ini ke arah tengah, ya, ke titik tengah sampai menuju tepi lingkaran yang berlawanan. Berikutnya sama ya. Kemudian beri tanda EFGH ya. Berikutnya buat segi 4 ABCD. Kalau sudah, buat segi 4 yang ada di dalam dengan bantuan titik-titik yang ada. Nah, sisi lainnya diikuti. Kemudian sekarang tinggal membuat ornamennya. Caranya sama seperti yang segitiga sebelumnya. Nah, hapus yang tidak perlu, pertahankan yang diperlukan. Ya. Kita lanjut. Ya. Nah, demikian yang segi 4 beraturan menjadi sebuah ornamen sederhana. Semoga dengan cara ini kita lebih mudah untuk memahaminya dalam membuat ornamen dari segi beraturan. Yang kali ini adalah segi 4 beraturan. Berikutnya bagaimana cara membuat segi 5 beraturan. Tentunya dengan menggunakan bantuan lingkaran. Nah, lingkaran ini berpusat di M. Berikutnya, tarik garis tegak lurus yang kita namai dengan CM. Berikutnya adalah membuat garis mendatar yang kita tandai dengan AMB ya. Kemudian, bagilah garis MB. Caranya bagaimana? Yang semula berukuran MB ini kita perpanjang. Jadi jarak jangkanya kita perpanjang, kemudian goreskan dengan jarum posisi di B ke area sini ya. Kemudian yang bawah juga goreskan. Kemudian jangka itu pakunya atau jarumnya pindah lagi ke M. Kemudian goreskan. Nah, sama yang bawah juga. Nah, titik potong atas dan titik potong bawah itu akan membagi sama persis terhadap garis MB ini. Nah, kita tandai D. Kemudian, tarik jangka tersebut menuju ke C ya, dari D menuju C. Nah, kita ukurkan jangka tersebut dari D ke C. Kemudian lingkarkan. Ya, kita tandai E. Nah, kita tarik garis dari C ke E. Nah, garis C ke E
itu merupakan sisi-sisi dari segi 5 tersebut. Nah, kita goreskan menuju ke tepi lingkaran ini. Kita ukurkan ke situ. Kita garis, kemudian jangka diukurkan ke yang lainnya ya, dengan ukuran yang persis dengan ini. Berikutnya diukurkan ke sini sampai nanti ketemu ke titik semula. Nah, segi 5-nya sudah selesai. Berikutnya tinggal membuat stilasi segi 5 tersebut atau dibuat ornamennya ya dengan cara menarik diagonal-diagonalnya. Nah, kalau udah jadi sebuah segi 5-nya, yang lainnya tinggal mengikuti titik-titik yang ada ya. Jadi kita menarik diagonalnya, yang lain kita ikuti ya. Kemudian hubungkan. Kalau sudah, buat segi 5 yang ada di dalam dengan menggunakan bantuan titik temu yang ada di dalam ini. Nah, sisi satunya kita garis juga, kita buat segi 5-nya sehingga bertumpuk ya. Kemudian buatlah ornamen seperti yang sebelumnya, yang segitiga atau segi 4 ya. Nah, kita hapus dan pertahankan sisi-sisi yang kita perlukan. Nah, sehingga seolah-olah menjadi ornamen yang terkait seperti ini. Nah, nanti untuk isiannya silakan dikembangkan sendiri. Ini saya sampaikan dasar-dasarnya dulu sehingga nanti mempermudah proses bagaimana membuat ornamen segi 5 beraturan. Nah, inilah segi 5 beraturan dengan bantuan lingkaran. Berikutnya adalah bagaimana membuat segi 7 beraturan, tentunya dengan bantuan lingkaran. Caranya sama, yang awal kita buat lingkaran dengan berpusat di M. Kemudian buatlah garis vertikal dan horizontal. Dan juga berikutnya adalah bagilah salah satu dari ruji-ruji ini ya. Garis MB kita bagi dua. Caranya sama. Ukuran jangka tadi yang semula MB ini kita renggangkan lebih besar ya. Kemudian goreskan di luar ya dengan dipindah posisi jarumnya di B, kita goreskan. Kemudian yang bawah juga digoreskan, kemudian dipindah ke M lagi jangkanya. Ya, kemudian yang bawah juga kita garis. Nah, sekarang sudah terbagi dua. Kemudian kita tandai dengan titik C dan D. Nah, sedangkan titik tengah ini yang merupakan pembagi MB, kita tandai titik E. Nah, garis C ke E ini merupakan sisi dari segi 7 beraturan yang ini. Kita tinggal melanjutkan ya. Kita goreskan jangka kita ya. Sampai ke temu ke titik semula. Nah, selesai sudah yang segi 7 pertama ya. Kemudian kita buat menjadi ornamen. Caranya sama seperti segi-segi sebelumnya ya. Tariklah diagonalnya. Ya. Kita ikuti diagonal yang lain ya. Sampai keseluruhannya selesai ditarik. Kemudian buat segi 7 yang satunya.
Oke, kita lanjut ya sampai ke titik semula. Nah, kemudian yang dalam juga kita buat. Oke, sama seperti segi-segi yang sebelumnya. Nah, kemudian kita buat jenis ornamennya. Ya, kita buat sampai selesai ya. Sampai ketemu ujung semula. Nah, inilah ornamen dasar dari segi 7 beraturan dengan bantuan lingkaran. Selanjutnya nanti untuk ornamen lain silakan dikembangkan sendiri. Jadi ini adalah bagaimana membuat ornamen dasar dari segi 7 beraturan. Nah, berikutnya adalah segi 9 beraturan. Dengan tetap menggunakan bantuan lingkaran. Yang pertama tentunya membuat lingkaran dulu. Ini pusatnya di A. Kemudian buat jari-jari AB. Memanjang, jadi AB ini diperpanjang sampai seperlunya ya. Berikutnya pindah jarum jangka di B, kemudian lingkarkan ke sini ya. Yang semula di A, ubah ke B, kemudian lingkarkan juga. Kemudian titik potongnya dihubungkan. Kita tandai titik D dan E ya. Kemudian yang pusat tengahnya, titik tengahnya adalah titik O. Kemudian buatlah lagi lingkaran yang berpusat di O. Nah, di sebelah kiri ini dengan berpusat di O. Kita tandai C. Kemudian setelah membuat lingkaran ini, buatlah busur dari C ke P. Dari C ke P. Ya tadi kurang ya, jadi kita buat lagi lingkarannya yang berpusat di C. Nah, kemudian ini setelah A ke P dihubungkan, ini ada jarak dari B ke P ini. Nah, garis inilah yang menjadi sisi segi 9 beraturan tadi. Jangka kita ukurkan ke sini. Tinggal melanjutkan. Nah, mudah bukan untuk membuat segi 9 beraturan? Silakan kalian rekayasa menjadi sebuah ornamen. Nah, dimana tadi bagaimana cara membuat segi banyak beraturan dengan menggunakan bantuan lingkaran. Mudah-mudahan Anda bisa lebih kreatif dan bisa terbantu oleh teknik-teknik yang mudah ini. Saya Seto Handoko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia menonton video kami. Mudah-mudahan menjadi kebarokan kita semua.